buat Cebox TV dan Kang Tawa. Pokoknya semangat ya. Bye-bye. Banyak ditanyain sama teman-teman media yang lain sih Mel ya. Awal mulanya Amel tuh bisa dikenal sama orang dan juga tiba-tiba orang bisa menyandingkan Amel mukanya mirip dengan mendiang almarhumah Teh Nika Ardila gitu. Asal mulanya gimana sih Mel? Iya, jadi awalnya itu aku udah mungkin yang ini ceritanya aku udah sharing kemana-mana. Iya. Awalnya tuh aku bisa sampai viral kayak gini tuh karena waktu itu aku lagi ngopi sama kakak gitu kan, Nita. Terus kita cerita-cerita, terus kita mutusin sebelum pulang kita mau foto di suatu tempat di MRT apa aku lupa gitu. Terus tuh karena di situ emang banyak banget seni gambar-gambar gitu. Terus kayak cerita-cerita gitu. Karena aku tuh orangnya suka pakai imajinasi buat ngeliat gambar gitu loh. Jadi setiap aku ngeliat suatu gambaran kayak di otak aku tuh udah ngerangkai kayak sebuah cerita gitu loh. Jadi senang aja gitu kayak nggak tahu dunia aku sendiri ya. Aku nggak tahu yang lain gimana. Cuma di situ abis itu aku foto-foto terus hujan. Jadi akhirnya kita neduh dulu di situ. Ketemu fotografer Kak Taufik gitu kan. Akhirnya ngobrol-ngobrol dikit. Aku nggak pede mau difoto. Akhirnya ya udahlah coba aja gitu kan. Terus ngambil beberapa foto terus dan udarahin karena aku baru pertama kali foto ya gitu. Terus gak pede akhirnya di post di sosial media terus rame banget kan. Terus alhamdulillah diundang di beberapa televisi teman-teman youtuber yang lain dan Mel, untuk Kak Taufik itu sebenarnya memang orang yang dari eksternal atau teman Amel yang terdekat yang kenal? itu baru ketemu tuh di MRT yang tadi loh setelah foto sama kakaknya itu terus udah itu ketemu sama fotografer tadi ya. Kak Taufik itu apa sih waktu itu pertama kali yang diomongin Kak Taufik itu apa sama Amel? Pas aku buka masker katanya familiar mirip salah satu artis legenda yang dulu gitu. Tapi emang sebelumnya Amel nggak atau misalkan emang udah banyak juga yang ngomong kayak gitu sebelum Kak Taufik? Mungkin teman-teman sekolah juga pernah nggak sih bilang kayak Amel mirip banget sama Nika Ardila deh gitu. Iya, teman aku ada yang suka hal-hal yang berbau 90s gitu, terus dia juga bilang aku mirip sama almarhum Nika Ardila gitu. Udah dari lama sih sebenarnya gitu. Cuma aku nggak yakin aja karena pas aku lihat fotonya cantik banget gitu. Apalagi waktu itu aku tipe orang yang nggak pede gitu loh. Jadi dibilang mirip sama yang cantik banget itu masih nggak pede gitu, masih nggak yakin. Gitu. Jadi oke. Jadi pas sebelum viral tuh yang tuh baru teman-teman sekolah sama teman-teman deket aja gitu kan ya. Dan akhirnya setelah dipotret sama Kak Taufik Taufik tadi itu ya makin ini ya, makin yakin ya. Dan yakin. Atau sampai sekarang juga belum yakin. masih ada ini rasa gimana Kak? Iya masih gak pede aja gitu. Oke. Gak yakin. Mel, sebenarnya ini pertanyaan yang ini ya cukup mendasar juga. Sebenarnya ini anugerah atau memang akhirnya jadi beban berat bagi Amel sendiri gitu. Ketika harus disandingkan dengan Lady Rockers, wanita legend Indonesia, penyanyi Indonesia gitu. Bagi Amel sendiri gimana nih? Ini kesempatan aku buat ngejelajahin hal baru gitu. Karena mungkin aku jarang berani buat ngambil kesempatan keputusan juga hal baru gitu. Apa-apa tuh kayak enggak nanti aku kayak nggak bisa ngelakuinnya deh gitu-gitu. Terus akhirnya tiba-tiba dikasih anugerah buat hal kayak gini, bersyukur banget. Terus pengen nge-explore aja gitu loh, cuma step by step gitu loh, jadi nggak bisa apa-apa langsung itu. Emang semua kan ada prosesnya juga buat mencapai. Iya benar. Oke. Amel kaget gak Mel pas ngerasa kehidupan Amel langsung berubah gitu ya setelah viral? Ada hambatannya nggak? Hambatan apa tuh gimana?
ya hambatan menjalani kehidupan yang biasanya ya normal-normal aja, terus udah gitu setelah viral kan pasti banyak banget dong ini ya yang kayak DM dibilang ketika DM jalan kayak, juga banyak yang minta foto gitu. pasti dong itu. Tetap sama kayak dulu sih, Oke. cuma mungkin apa perubahan dikit aja, tapi ya tetap sama gitu. Mel, Amel tahu dong kasus kemarin warkopi itu yang yang menyanding-nyandingi pengen menyamakan warkop. Mungkin pernah dengar ya kayak Iya. Nah, ini gimana nih Amel akhirnya juga kan kalau Abi lihat vlog-vlognya juga sempat silaturahmi ke ibundanya dari almarhumah ya. Iya. Itu benar gimana banget. tuh? Kan ada juga mungkin caranya akan salah ketika Amel dipublish duluan tapi tanpa minta perizinan gitu loh ya. Iya gak sih? Nah, ini gimana nih? Kalau Amel sendiri gimana ininya waktu itu kejadiannya? Iya, waktu itu alhamdulillah banget hari kedua setelah viral mungkin ya. Aku langsung diketemuin orang yang bisa ngehubungin aku langsung sama keluarga dari almarhum. Namanya Martin kok gitu. Oke. Nah, Pak ini kenal dekat banget sama keluarga almarhum. Akhirnya kita keluarga almarhum lagi ada urusan mau ke Jakarta, kita ketemu silaturahmi, ngobrol-ngobrol. Ternyata baik juga, ramah banget dan sangat hangat menerima orang baru gitu. Ada beberapa keluarga yang mungkin sempat melihat fotonya tapi ada juga yang langsung ngelihat Amel di lokasi pada saat itu? Maksudnya gimana? Gini, ada mungkin waktu itu ya, ketemuan sama keluarganya almarhumah ada berapa orang? Waktu itu lengkap sih, cuma ada yang kurang, ada yang nggak datang juga waktu itu karena kan urusannya mungkin berbeda-beda ya. Iya. Ekspresinya gimana Mel keluarga almarhumah itu ketika melihat Amel? Kenapa? Ekspresi si keluarga almarhumah itu gimana pas waktu melihat Amel? Aku kurang merhatiin sih, soalnya aku yang excited gitu. Oh iya sih, iya juga sih, iya. Pasti mereka juga langsung pada excited juga. Tapi sempat tanya-tanya nggak sih sampai sekarang akhirnya tahu nggak Mel ada orang yang memang kayak bengong gitu ngeliatin Amel terus kayak misalkan nggak percaya gitu. Kurang begitu tahu ya, soalnya kalau ketemu orang mau siapapun itu pasti aku yang excited gitu loh. Jadi Iya. Tapi pasti Kang Abi dengan Kak Amel ya yang mukanya itu sama banget persis sama Nika Ardila gitu ya. Itu tuh benar-benar mengobati rasa kangennya para penggemar tahu. Iya sih parah banget. Tapi di sisi lain kan keluarga yang merasa kehilangan pada saat itu. Iya. Iya nggak? Terus ngelihat lagi sesosok wanita muda cantik yang mirip banget dengan putri mereka gitu yang hilang gitu. Jadi pasti ngerasa langsung terobati banget. Waktu itu berarti Amel belum sempat ada di ditawari untuk merilis lagu ya Mel pada saat itu ya? Iya, waktu itu masih baru banget. Aku juga nggak pikiran bakal keluar lagu gitu. Jadi benar-benar unexpected moment banget gitu. Bingung juga waktu itu mau ngapain juga ya? Iya, bingung banget. Aku kira mungkin aku jadi pengobat rindu aja, terus habis itu pengen ngebantu ngobatin rasa rindu yang mungkin kangennya lama banget. Iya sih. Iya pasti. Terus aku nggak expect bakal keluar lagu atau bakal kayak gini. Tapi yang bikin aku seneng momen itu bikin aku belajar banyak hal yang di luar nalar aku, di luar pikiran aku gitu. Oh Jadi gitu. Belajar kayak seperti apa tuh Kamel? Contohnya deh, contohnya gimana contohnya? Contohnya yang dirasain. Aku keluarin lagu nih. Terus dulu tuh aku ngeliat kayaknya ngeluarin lagu kayak gampang ya, tinggal bikin video klip terus udah upload gitu. Ternyata perjuangan aku buat nyanyi itu berat banget karena aku bukan orang yang pede. Aku takut, aku terlalu overthinking orangnya karena takut penilaian anak muda. banget. Terus aku takut nggak sesuai harapan banyak orang gitu. Jadi
buat buka suara tuh buat nyanyi dan dapat feel-nya itu susah banget buat aku. Jadi benar-benar aku makasih banget dukungan dari banyak orang gitu. Bikin video klip walaupun video klipnya kelihatannya cuma bentar doang, tapi di balik video klip tuh banyak proses yang berat dan rintangan yang dilewatin. Dunia gitu. baru ya Mel akhirnya ya. Iya benar banget. Boleh dong Kak Mel ceritain juga Heeh. pas proses pembuatan lagu juga. Enggak, ini akhirnya kita balik laginya ke sini, balik laginya. Tadi seperti pertanyaan Abi, Mel ketika banyak orang menyanding-nyandingkan Amel dengan almarhumah, itu tuh anugerah atau bahkan jadi beban berat. Oh iya baik ke situ Iya ya. enggak? Beban beratnya jadi banyak ekspektasi orang di luar orang-orang. tuh tinggi terhadap Amel juga ya Mel. Iya mungkin karena sosok almarhum itu sosok yang mempunyai banyak talent seperti talent Iya. acting yang sangat bagus, banyak gitu loh. Jadi mungkin karena perspektif orang tuh ngelihatnya karena udah mirip, coba ngelakuin hal yang sama gitu. Tapi kan semua itu butuh proses gitu, nggak Iya. mungkin Pasti Benar. butuh kan waktu. langsung Mm-mm. buat nyanyi itu butuh proses, jadi gitu. Buat segala hal butuh proses gitu. Tapi Jadi Amel nikmatin prosesnya kan? Iya pasti. Pasti kan. Mel, kita runut lagi deh dari misalkan Amel pertama kali difoto, terus hari kedua viral, Amel ketemu sama keluarga-keluarga dari almarhumah. Nah setelah waktu itu memang langsung ada undangan dari media-media nasional atau Amel ditemuin dulu sama orang label pada saat itu? waktu itu aku dibantu bunda sih, jadi apa-apa langsung ke bunda, terus nanti sama aku sama bunda diobrolin. Oke. Jadi mungkin banyak ya. Jadi waktu itu Amel ke TV dulu atau ke teman-teman label dulu akhirnya ada yang nawarin atau gimana? Waktu itu dari apa ya, diundang ke TV mungkin dulu TV ya. dulu. Oh, udah ke oke. TV dulu, oke. Label gitu. Mm-mm. Dan baru ditawari oleh salah satu label itu di tahun 2021, 2020. Aku viralnya tuh dari Juni 2021. 2021. Oke. Iya. Berarti pas ditawarin orang label bulan apa kira-kira? Bulan apa Mel akhirnya sign untuk merilis single? Bulan kedua kayaknya ya, bulan Juli kalau nggak salah. Bulan kedua Oke. setelah viral ya. Mm-mm. Iya benar banget, dari bulan Juli terus ketemu, terus apa ya, benar-benar butuh, aku tuh orangnya harus diyakinin dulu gitu. Oh Jadi iya, bagus. lama banget gitu. Karena rasa insecure itu ya Mel ya. Mm-mm, overthinking itu. Overthinking juga. Parah banget jadi terus diyakinin dulu, terus mungkin ada yang masih bertahan, ada juga yang mungkin kayaknya apa, setiap orang kan beda-beda aja Iya. gitu. Jadi aku harus diyakinin dulu, terus ya makanya terus karena sehati mungkin ya, terus apa ya, enak aja gitu di sini, terus akhirnya di label TA Pro Musik gitu. Iya, Mel waktu itu ditawari siapa yang orang yang paling bikin Amel Bikin yakin Amel gitu? sampai yakin banget gitu. Oke, aku Oke, nggak boleh rilis lagu. insecure lagi dan rilis lagu. Mungkin nggak tahu ya, aku orangnya terlalu berperasaan gimana, aku cuma aku senang sama orang yang tulus gitu, Oke. atau kenapa aja. Terus mungkin label ini aku ngerasa tulus banget. Terus Memang sebelumnya Mel ada tawaran dari macam-macam label juga, banyak label juga. ada beberapa ya. Oh, jadi akhirnya Amel juga waktu itu sempat ketemu dengan beberapa label, ketemuan. Nah, Amel akhirnya memutuskan untuk memilih di label di TA label Pro ini. Musik. Iya. Oke. Iya sih, tempat yang nyaman ya Mel, tempat yang ibaratnya enak juga gitu untuk Iya. berkarya ya. Benar, kan ada pepatah bilang kalau misalkan itu tempat yang buat kamu nyaman, bukan yang kamu ngerasa terpaksa ada di tempat itu gitu loh. Iya, Betul iya. banget. Bang. Iya, Amel bagus banget sih itunya pepatahnya. Mau gombal ya, Pak? Mel, berarti waktu itu Amel masih sekolah Iya, aku masih sekolah Sampai sekarang. sampai dong. sekarang. Kan Berarti udah sekarang Juni. kelas berapa? kelas 3,
3 SMA. Tuh, kelas 3 SMA. Bentar lagi lulus sih Mel. Iya, Mel, benar. kira-kira planning ke depan gimana Mel? Aku planningnya mau ngambil psikolog. Ih, Oh wow, psikolog. Keren. Emang suka ya? Emang suka dari dulu psikolog berbau gitu apa gimana? Mungkin aku nggak tahu rasanya buat sampai di titik umur sekarang aku tuh nggak gampang buat ngelewatin semua. Jadi aku nge-appreciate orang, ngasih kredit ke orang, ya like you deserve better and you're not alone gitu loh. Jadi ada aku dan yang lain buat sayang kalian. itu atas sebenarnya oke, ngambil psikolognya itu memang atas dasar ketakutan dari diri Amel yang akhirnya gue ingin ketemu kalaupun gue nanti udah jadi psikolog gitu ya, gue pengen menularkan bahwa lu jangan kayak gue zaman dulu gitu. Iya, yang punya insecure dan rasa takut berlebihan gitu ya. Iya, karena ternyata aku baru sadar insecure itu yang ngeberhentiin aku buat maju gitu loh. Betul. Ya. Kayak gini aku terus di zona nyaman aku kayak gini, aku nggak bakal lewatin banyak hal dan pas nanti aku tua aku nyesel banget karena Iya. kenapa tuh aku nggak kayak gini gitu. Benar Mel, lebih baik dicoba dulu meskipun itu misalkan mentok-mentok ya wis gitu kan, daripada sama sekali nggak mencoba. Iya, dan nggak pernah ada kata gagal. Jadi Benar. kalau misalkan hasil mungkin ada ke depannya yang lebih baik lagi Iya. buat diri kita. Atau mungkin kegagalan tuh ya keberhasilan tertunda gitu kan. Nah, Amel pada saat itu ada teman-teman SMA-nya yang bilang Mel mirip ini loh, mirip karena Almarhum suka Monica. sama lagu-lagu tahun 90-an ya. Terus kemudian ada Kak Taufik yang motoin. Amel sendiri tahu Nika Ardila itu sejak kapan? Single lagu-lagunya? Sejak waktu itu dari sampai orang lain bilang aku mirip, akhirnya aku langsung nanya. Kepo. Ya, Langsung kepoin. Emang tadinya Amel suka lebih ke apa sih? Mengarahnya lebih ke suka musik kayak lagu-lagu gimana musik sih? kayak gimana sih Mel? kayak sesuai mood aja gitu, kayak Oke. happy. Gitu sih. Buat Cebox TV dan Kang Tawa, pokoknya semangat ya. Bye bye.